Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal Gus Dur merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia di zamannya. Ia banyak sekali membuat perbuatan maupun perkataan yang bersifat kontroversi dan salah satunya adalah dengan mengizinkan Yahudi berkembang di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Yahudi merupakan musuh yang nyata bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Namun tidak dengan Gus Dur, ia menganggapnya sebagai temannya. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita bahas lebih mendalam tentang hubungan Gus Dur dengan Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peranan penting Gus Dur dalam perkembangan Yahudi dan Primansori di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 1961 lewat lembaran negara nomor 18/1961, Presiden Soekarno membubarkan dan melarang keberadaan Primansori di Indonesia. Lembaran negara ini kemudian dikuatkan oleh Kepres nomor 264 tahun 1962 yang membubarkan dan melarang Primansori dan segala derivatnya seperti Rosicrucian, Moral Ritmamen, Lions Club, Rotary Club, dan Bahaisme. Sejak itu loji-loji mereka disita oleh negara. Namun 38 tahun kemudian pada saat Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia yang keempat, ia mencabut Kepres nomor 264 tahun 1962 tersebut dengan mengeluarkan Kepres nomor 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei tahun 2000. Sejak itulah keberadaan kelompok-kelompok Yahudi seperti Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Defense Lab Society, Lok Agung Indonesia atau Primansori Indonesia, Molar Ritmamen Movement, Asian Mystical Organization of Rosicrucian atau AMOC, dan organisasi Bahai menjadi resmi dan sah kembali di Indonesia. Sungguh ironis, Kepres nomor 69 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Gus Dur tersebut sampai sekarang masih saja berlaku dan belum dicabut. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi, bahwa meskipun dalam kenyataannya keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 sudah tidak efektif lagi, namun untuk lebih memberikan kepastian secara hukum perlu secara tegas mencabut keputusan Presiden tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, dan huruf C di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Mengingat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Lembaran Negara tahun 1999 nomor 165 menetapkan bahwa pencabutan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Defense Lab Society, Lok Agung Indonesia, Moral Ritmamen Movement, Ancient Mystical Organization of Rosicrucian atau AMOC, dan organisasi Bahai, Pasal 1 mencabut keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Defense Lab Society, Lok Agung Indonesia, Moral Ritmamen Movement, and Mystical Organization of Rosicrucian atau AMOC, dan organisasi Bahai. Pasal kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei tahun 2000. Presiden Republik Indonesia tertanda Abdurrahman Wahid.
Itulah fakta yang terjadi sesudah pencabutan Kepres nomor 264 tahun 1962. Maka hiduplah dengan leluasa isme-isme Yahudi dan berbagai kesesatan lainnya karena alasan yang mereka gunakan adalah selalu berdalih dengan hak asasi manusia. Di sisi lain, mereka melupakan hak Allah untuk ditaati dan dipatuhi oleh ciptaannya. Semestinya kalau presiden-presiden berikutnya dan pemerintah Indonesia berpihak kepada bangsa, negara, dan rakyat banyak yang mayoritasnya adalah muslimin, tentulah mereka akan mencabut kembali Kepres nomor 69 tahun 2000 tersebut karena ini adalah menyangkut perkara akidah kaum muslimin. Namun faktanya yang terjadi adalah Kepres tersebut dibiarkan begitu saja dan hal ini menunjukkan keberhasilan kaum primansori Yahudi dalam menunaikan program internasional mereka, yakni dengan cara merekrut orang-orang yang memiliki kedudukan penting di masyarakat atau pemimpin masyarakat atau pemimpin negeri agar mereka berkhidmat serta berkontribusi untuk primansori Yahudi. Maka teman-teman sekalian dapat melihat sendiri video pernyataan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bahwa ia akan bekerja keras agar Israel diakui oleh Republik Indonesia. Ini semua membuktikan bahwa primansori Yahudi dan aksi-aksi mereka bukanlah sekedar mitos, melainkan keberadaan dan cengkraman mereka benar-benar nyata di tanah air kita ini. Adapun tokoh politik Indonesia yang dalam kiprahnya juga banyak menyokong kegiatan primansori Yahudi adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Abdurrahman Wahid menerima Medal of Valor atau Medali Keberanian dari Simon Wiesenthal Center atau SWC di Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Selasa, 6 Mei tahun 2008 yang videonya dapat dilihat pada YouTube dengan judul Gus Dur terima Medal of Valor daripada Yahudi. Dalam video tersebut terlihat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menerima pengalungan medali sembari dengan menangis terharu mengucapkan sambutan sebagai tanda terima kasihnya kepada institusi Simon Wiesenthal Center atau SWC yang memberinya Medal of Valor tersebut. Di antara kata-kata yang diucapkan oleh Abdurrahman Wahid apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah sebagai berikut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama institusi Simon Wiesenthal, ini merupakan kehormatan bagi diriku untuk menerima penghargaan kalian dalam hal ini. Saya ingin mendedikasikan medali ini kepada kawan karibku yang telah lama meninggal, yaitu Raman, seorang Yahudi yang bersamaku selama 4 tahun di dalam Kabbalah, Talmud, dan segalanya. Bersama-sama kami menjual keseluruhan 92 perlindungan nilai. Selanjutnya suara Abdurrahman Wahid kurang jelas terdengar. Itu di Tahrir Square. Jadi kudedikasikan medali ini untuk mengingatnya karena dia telah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Di samping itu, medali ini adalah penghargaan yang menyenangkan bagiku dalam mendedikasikan hidupku untuk sesuatu hal yang mana saya akan bekerja keras, yaitu agar Israel diakui oleh Republik Indonesia. Hal ini adalah penting karena kalaulah kita ingin menjadi orang yang jujur dan membuka diri, maka kita harus mengakui Israel. Tidak ada cara lain selain itu. Itu sebabnya saya sangat gembira bahwa saya mendapat undangan dari Presiden Israel sekarang, Shimon Peres, untuk berpartisipasi dalam seminar hari Senin depan. Dari Amerika Serikat ini, saya akan pergi ke Israel untuk hal tersebut. Saya tahu hal ini akan menjadikan para fundamentalis di Indonesia sangat marah. Mungkin orang-orang lain pun demikian pula. Dan seterusnya, hingga akhir acara. Yang perlu digarisbawahi dari pernyataan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di atas adalah bahwa ia mendalami Kabbalah dan Talmud bersama teman Yahudinya selama 4 tahun. Padahal jelas-jelas Kabbalah dan Talmud itu sangat bertentangan dengan akidah Islam. Dalam acara tersebut, selain untuk menerima medali, Gus Dur juga menyatakan ikut merayakan Hari Kemerdekaan Israel, sebuah hari di mana bangsa Palestina dibantai besar-besaran dan diusir dari tanah airnya.
Medali ini dianugerahkan kepada mantan Presiden Republik Indonesia ini dikarenakan Gus Dur dianggap sebagai sahabat paling setia dan paling berani terang-terangan menjadi pelindung kaum Zionis Yahudi di sebuah negeri mayoritas Muslim terbesar seperti Indonesia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat teman-teman sekalian dapat mensubscribe-nya dan men-share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.